Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan konsep pengendalian sumber daya IT terdiri dari saya sendiri, Giri, yang kedua ada Maesa, ketiga ada Ali Amaruf, yang keempat ada Kevin. Pengertian pengendalian sumber daya IT adalah semua usaha perusahaan yang mencakup metode prosedur dan strategi perusahaan yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan atau organisasi agar dipatuhinya kebijakan manajemen serta terciptanya tujuan perusahaan. Organisasi seperti yang akan dibahas pada slide berikut ini macam-macam pengendalian, yaitu tata kelola dan pengendalian sumber daya IT adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang berfokus pada sistem teknologi informasi serta manajemen kinerja dan risikonya. Meningkatnya minat pada tata kelola TI sebagian besar muncul karena adanya prakarsa kepatuhan serta semakin diakuinya kemudahan proyek TI untuk lepas kendali yang dapat berakibat besar kepada suatu kinerja suatu organisasi. Tema utama diskusi tata letak kelola TI adalah bahwa teknologi informasi tidak bisa lagi menjadi suatu kotak hitam secara tradisional. Penanganan pengambilan keputusan kunci bidang teknologi informasi diberikan kepada para profesional TI. Karena keterbatasan pengalaman teknis eksekutif lain ditingkatkan direksi perusahaan serta karena kompleksitas sistem TI itu sendiri, tata kelola TI membangun suatu sistem yang semua pemangku kepentingannya termasuk direksi dan komisaris serta pengguna internal dan bagian terkait seperti keuangan dapat memberikan masukan yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Hal ini mencegah satu pihak tertentu, biasanya TI, disalahkan untuk suatu keputusan yang salah. Hal ini juga mencegah munculnya keluhan dari pengguna di belakang hari mengenai sistem yang tak memberikan hasil atau kinerja sesuai yang diharapkan. Lanjut aku ya. Hmm, Kedengeran kan ini? dengar dengan Oke, yang selanjutnya yaitu ini langsung ya. langsung. Langsung ya. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan tata kelola dan pengendalian sumber daya IT atau IT governance adalah mengontrol penggunaannya dalam memastikan bahwa kinerja IT memenuhi dan sesuai dengan tujuan sebagai berikut: menyelaraskan teknologi informasi dengan strategi perusahaan serta realisasi dari keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan dari penerapan IT. Lalu dalam penerapan pengelolaan IT terdapat dua model kendali, yaitu yang pertama, model kendali IT. Agar perusahaan dapat meraih keuntungan, maka perlu memperhatikan dan memahami keterbatasan IT dan resiko yang dihadapi pada semua tingkatan manajemen agar dapat mencapai suatu arahan yang efektif dan pengendalian yang sesuai. Pihak manajemen harus dapat memutuskan investasi yang memadai untuk pengendalian dan keamanan, serta menyeimbangkan antara risiko dan investasi pengendalian yang tidak diprediksi sebelumnya dalam lingkungan IT. Yang kedua yaitu model kendali bisnis. Organisasi harus melakukan restrukturisasi terhadap kegiatan operasional perusahaan dan penggunaan IT untuk meningkatkan daya saing dengan organisasi lain. Lalu ada selanjutnya struktur pengendalian sumber daya IT atau IT governance. Critical success factor menentukan masalah terpenting atau tindakan untuk menentukan pihak manajemen dan menerapkan pengendalian IT beserta proses-prosesnya. Critical success factor dapat mengatur orientasi pedoman implementasi dan mengidentifikasikan hal-hal terpenting yang dilakukan secara strategis, teknis, dan terstruktur. Pada umumnya, aktivitas-aktivitas tersebut terkait dengan kemampuan dan keahlian, berorientasi pada aksi dan penggunaan sumber daya penting proses yang terkait.
Dalam menentukan CSF dapat digunakan model kendali standar yaitu objektif, meliputi tujuan yang ingin dicapai, proses, kegiatan pengendalian untuk memastikan tujuan dapat tercapai, control information, penerapan informasi atau output yang diperoleh dari proses. Compare, memeriksa control information untuk memastikan bahwa tujuan yang diharapkan tercapai. Signal, suatu arahan untuk memastikan bahwa proses dapat menghasilkan output yang diharapkan. Nah, pokok permasalahan dalam kontrol pengendalian sumber daya IT meliputi strategic alignment, terfokus pada pencapaian visi dan misi perusahaan yang selaras dengan bisnis perusahaan yang bersangkutan. Terus ada value delivery, terfokus pada optimalisasi nilai tambah TI untuk mencapai misi dari perusahaan. Risk management terfokus pada mengidentifikasi resiko-resiko yang timbul serta bagaimana menangani dampaknya. Resource management terfokus pada sumber daya dan infrastruktur yang mencukupi dan mengoptimalisasikan penggunaannya. Performance measurement terfokus mengawasi pelaksanaan kinerja TI dan menyesuaikan penggunaan TI dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Sumber daya TI yang perlu dikelola agar proses penerapan TI dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan sumber daya TI yang mencukupi. Setiap proses TI memerlukan sumber daya TI yang berbeda. COBIT mengelompokkan sumber daya TI yang perlu dikelola yaitu data, sistem aplikasi, teknologi, fasilitas, dan manusia. Win-win. Faktor kritis sukses atau CSR, adanya prosedur baku dalam merekrut SDM yang diperlukan oleh institusi, adanya rencana untuk mengembangkan dan memelihara SDM yang ada pada saat ini, terutama yang berkaitan dengan IT. SDM yang ahli dalam bidang IT dialokasikan pada pengembangan rencana strategis IT. Adanya suatu perputaran bagian bagi personel IT bagi pengembangan keahlian dan karir. Diadakannya pelatihan bagi pengguna dalam menggunakan IT dan SI yang baru. Adanya penilaian secara rutin terhadap kinerja dari para personel Unicom Center. Indikator tujuan KGI. Jumlah staf TI memadai dalam memenuhi kebutuhan institusi. Seringnya dilakukan pelatihan bagi staf TI. Pekerjaan yang berkaitan dengan TI dilakukan secara tepat dan efisien. Responsivitas cepat dari personel terhadap memahami TI yang baru. Indikator kinerja atau KPI. Jumlah staf TI yang disesuaikan dengan kebutuhan institusi. Jangka waktu yang melakukan pelatihan bagi personel, adanya beberapa pekerjaan yang tertunda karena keterbatasan staf TI, maupun jangka waktu dalam memahami sesuatu IT yang baru. Ya. Terima kasih. Itu sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.